Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketemu lagi dengan saya dalam acara Sarapan Pagi, Sarapan Firman Tuhan yang akan menguatkan iman dan percaya saudara dan saya kepada Tuhan Yesus. Saudara, ini masih ada di bulan April. Kita tahu kita ada beberapa tokoh dalam dunia ini yang kita kenal. Tokoh emansipasi kita. Dan salah satu tulisannya atau bukunya adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu tokoh dunia, saudara, panutan kita. Tetapi kita mempunyai tokoh di dalam Alkitab yang begitu luar biasa di dalam pelayanannya kepada Tuhan Yesus. Saudara ingat Paulus, atau dulu namanya Saulus. Ini Tuhan panggil untuk menjadi muridnya. Saudara, oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mengambil judul renungan atau sarapan kita adalah pertobatan Saulus, pertobatan Paulus. Saudara, Paulus dipanggil Tuhan di puncak karirnya. Paulus diberikan kewenangan, otoritas untuk membunuh anak-anak Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, mengejar murid-murid Yesus. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 6 tidak saya baca. Di sana diceritakan Paulus tersungkur begitu mengejar-ngejar anak-anak Tuhan. Paulus tersungkur. Tuhan bertanya, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Tetapi jawab Saulus, siapa kamu? Tuhan, akulah yang kamu aniaya. Inilah di saat Saulus tersungkur, cahaya yang menerangi mukanya sehingga Saulus tidak kelihatan. Dan pada akhirnya Saulus lebih jauh, Saulus diperintahkan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke 15 dan 16. Saya baca saudara. Ayat 15 pasal 9 Kisah Rasul pasal 9 ayat 15 dan 16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Inilah di mana Paulus dipanggil oleh Tuhan untuk dijadikan sebagai alatnya, tetapi dengan catatan harus menderita. Saudara, tidak ada manusia yang mau menderita karena pengiring Tuhan. Tapi Paulus beda, saudara-saudara. Ini yang luar biasa, saudara-saudara. Karena Paulus mau menderita untuk Tuhan, karena Paulus melihat kemuliaan yang dinyatakan Tuhan dalam hidupnya tidak sebanding dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Inilah yang luar biasa, saudara-saudara. Dan Paulus mempunyai tekad, saudara-saudara. Tekad yang begitu luar biasa. Di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke 21 sampai 26. Filipi pasal 1 ayat 21 dan sampai 26. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini semboyan atau tekad yang pernah kita dengar dari tokoh negara Indonesia.
tokoh yang saudara-saudara sudah tidak asing lagi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Inilah tekad dari Paulus, saudara-saudara, di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Paulus sangat-sangat menderita, bahkan pernah dipenjara, pernah diolok-olok, pernah disiksa di dalam pengiringannya, pelayanannya kepada Tuhan. Tetapi Paulus seperti dikatakan tadi, kemuliaan Tuhan itu lebih segala-galanya. Dan ini yang menginspirasi kita di dalam mengiring Tuhan Yesus. Saudara, ada cerita pertobatannya. Cerita pertobatannya dalam kisah Rasul 26. Kisah Rasul 26. Kisah pertobatannya, saudara-saudara. Kisah 26 ayat 17 dan 18. Aku 17, Kisah Rasul pasal 26 ayat 17 dan 18. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Saya katakan seperti tadi, ini salah satu tokoh Alkitab, saudara-saudara, atau Rasul Paulus yang menginspirasi kita, yang membawa iman kita dari gelap menuju terang, saudara-saudara, terang kehidupan ini. Saya percaya saudara dan saya selama ini kenal siapa Paulus sebenarnya. Saudara, Paulus sama seperti saudara dan saya, manusia biasa, juga bertanya-tanya, apa upah untuk selama mengiring Tuhan, selama melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Tetapi apa yang dijawaban dari Paulus sangat mencengangkan bagi kita, saudara-saudara. Kita baca di 1 Korintus 9. 1 Korintus 9. Ayat 17 dan 18. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Ini pertanyaan Paulus ya, kepada Tuhan. Apakah upahku? Jawab Tuhan, jawab Paulus. Jadi jawab sendiri, saudara-saudara. Upahku ialah ini,
bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saudara-saudara, ini adalah ungkapan yang sangat-sangat memberikan kekuatan iman kepada saudara dan saya di dalam pelayanan kita kepada Tuhan Yesus. Saudara, apa yang saudara dan saya terima selama ini? Upah. Tapi Paulus mengatakan, upahku adalah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Saudara, Tuhan Yesus itu tahu apa yang saudara dan saya butuhkan setiap hari, setiap waktu. Karena saudara dan saya sudah banyak melayani Tuhan, bahkan menjadi alat Tuhan. Tuhan tahu apa yang mesti Tuhan berikan kepada kita. Saudara, karena Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan Yesus tahu segala-galanya dalam hidup saudara dan saya. Inilah yang menginspirasi saudara dan saya selama mengiring Tuhan dan memberikan kekuatan iman saudara di dalam melayani Tuhan. Semangat terus sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.